Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita setelah kita salat subuh dengan berjamaah dan kita masuki kitabnya setelah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin memberikan muqaddimah tentang kaidah-kaidah penting yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sekarang masuk ke dalam kitabnya Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmudi bikulli lisan. Segala puji hanya untuk Allah, yang Allah itu dipuji dengan segala bahasa. Segala puji hanya untuk Allah. Maknanya di sini yang pertama adalah alhamdu, gitu, yang diartikan segala puji itu. Pujian itu disebabkan karena dua hal, karena baik sifat dzatiyahnya dan yang kedua karena baik sifat fi'liyahnya. Atau dengan bahasa bebas gitu, terpuji itu karena dua hal, karena kalau orang ya karena orangnya gitu, kalau benda ya karena bendanya gitu. Karena orangnya, dan yang kedua karena kebaikan-kebaikan perbuatannya. Nah, itu dipuji itu karena dua hal itu. Dan Allah Subhanahu wa taala terpuji karena sifat dzatiyahnya. Allah maha besar, Allah maha indah, Allah maha lembut, Allah maha segala macam gitu, yang berkaitan dengan sifat dzatiyah, yang berkaitan dengan sifat dzatiyah. Dan Allah juga terpuji karena perbuatannya. Kenapa? Karena semua kebaikan hamba itu adalah karunia Allah. Karena pemberian Allah, Allah memberikan segala kebaikan yang ada pada hamba itu. Nah itu. Dan apabila bukan berkaitan dengan rahmah gitu, aturan Allah maha bijaksana, dan bijaksana itu juga baik. Yang salah dihukumi kayak begini, apabila dihukum, apabila tidak dihukum diampuni, dimaafkan. Itu adalah kebijaksanaan, dan kebijaksanaan itu juga sifat baik. Karena itu Allah SWT terpuji. Lalu dalam bahasa Indonesia dikatakan segala puji hanya untuk Allah. Kenapa? Ya karena semua yang terpuji yang ada pada selain Allah itu adalah karena
karunia Allah SWT. Orang itu baik sehingga dia dipuji atas kebaikannya, dan kebaikannya itu dari Allah. Karena itu segala puji dasarnya adalah kembali kepada Allah SWT. Nah, yang berikutnya al-mahmudi bikulli lisan. Allah itu dipuji dengan segala bahasa. Mau dengan bahasa Arab, mau dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa Madura, dengan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa apapun itu dibenarkan. Itu dibenarkan. Nah, memuji Allah dengan bahasa apapun itu adalah kemuliaan ibadah kepada Allah gitu, dan menjunjung Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Nah, adapun apabila bacaan itu ibadah, maka seperti apa yang diperintahkan? Tidak boleh diganti dengan bahasa lain. Kenapa? Karena bacaannya sendiri adalah ibadah. Misalnya Quran gitu, membacanya itu ibadah, setiap huruf mendapatkan pahala 1 amal kebaikan dilibatkan 10. Tidak bisa diganti dengan bahasa lain. Gitu. Maksudnya tidak bisa di sini adalah membacanya itu adalah ibadah. Kalau Anda baca translate-nya dengan bahasa apapun, itu bukan baca Quran. Bukan baca Quran. Nah, begitu juga bacaan-bacaan sholat. Bacaannya itu adalah ibadah. Adapun doa yang itu bukan bacaannya, maka itu isinya, bahasanya terserah. Nah, jika doa itu tuntunannya ada, maka yang paling sempurna adalah bahasa yang dituntunkan oleh Allah. Yang paling sempurna adalah bahasa yang dituntunkan oleh Rasulnya. Nah, jadi kita misalnya berdoa apapun, berdoa supaya anak kita baik, yang paling bagus adalah doa yang ada tuntunannya. Mendoakan orang tua, yang paling bagus adalah yang ada tuntunannya. Apa boleh doa dengan bahasa sendiri? Boleh, karena doa itu yang lebih penting adalah maknanya. Nah, adapun bahasanya bebas. Apabila bahasanya dari Quran atau dari hadis, bahasanya lebih baik daripada yang nyusun sendiri. Gampangnya gitu. Nah, doa kalau bacaannya bukan tuntunan, gitu, ndak faham, ndak dapat apa-apa. Doa bahasanya bukan bacaan yang dituntunkan, maknanya ndak faham, nggak dapat apa-apa. Sesungguhnya kalau maknanya ndak faham itu kamu tidak minta apapun. Kenapa? Gak tahu artinya, gak faham. Ya. Nah, ngamalkan itu bukan perintah, itu bukan tuntunan. Nah, dan ini sangat penting gitu. Kenapa? Karena kalau kita faham, kita bisa menyampaikan kepada orang yang tidak faham. Misal di masjid-masjid sekarang itu banyak zikir yang kayak gitu tidak ada tuntunannya. Dan orang yang zikir itu ngerti bahasa Arab? Enggak. Tahu artinya itu, barangkali enggak tahu bahasa Arab, tapi saking seringnya membaca artinya juga akhirnya juga tahu arti perkata dalam doa itu. Mungkin. Ya, tapi kalau enggak tahu artinya. Nah, jadi itu sesungguhnya Anda tidak menjalankan perintah, tidak ada perintah baca kayak gitu. Dan Anda juga tidak tahu isinya. Lalu berharap apa? Gitu. Dari berkicaunya burung atau jadi gampangnya gitu. Nah, al-mahmudi bi kulli lisan, terpuji dengan segala bahasa. Al-ma'budi fi kulli zaman, yang diibadahi dengan benar di setiap masa. Mulai manusia pertama diciptakan, bahkan sebelum manusia diciptakan, para malaikat sudah diciptakan lebih dulu dan beribadah kepada Allah. Sampai di hari kiamat, yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Yang beribadah kepada selain Allah itu adalah musyrik, kafir, dan akan diazab oleh Allah di neraka selama-lamanya.
al-ma'budi bi kulli lisan alladzi la yakhlu min ilmihi makan, yang tidak ada satu tempat pun kosong dari ilmu Allah. Tidak ada satu tempat pun kosong dari ilmu Allah. Ilmu Allah di mana-mana. Allah maknanya Allah mengetahui segala hal, apapun itu, dimanapun itu, kapanpun waktunya. La ya'zubu anhu mithqalu dzarratin fis samawati wala fil ard. Tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah. Tidak ada yang samar dari pengetahuan Allah. Sesuatu pun di langit bagian manapun, di bumi bagian manapun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui segala sesuatu. La yakhlu min ilmihi makan. Yang ada di mana-mana itu adalah ilmunya. Dan makna ilmunya ada di mana-mana itu maknanya Allah mengetahui apapun gitu, dimanapun keberadaannya. Adapun zat Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas arsy, dan seluruh makhluk Allah itu kecil di hadapan Allah gitu. Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan bahwa langit-langit semuanya dan bumi dan segala apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya di hadapan Allah bagaikan satu biji yang kecil di tangan kalian. Diperhatikan ya, Allah Maha Besar ya, Allah Maha Besar. Langit dan bumi dan segala yang ada di hadapan Allah bagaikan biji yang kecil di tangan kalian, menunjukkan saking besarnya Allah SWT. Nah, lah apakah kalau seandainya di tangan kita itu ada satu biji wijen gitu ya, ya itu jauh dari kita ya. Kalau ada satu biji kedelai lebih besar lagi ya ada di tangan kita, apakah jauh dari kita? Enggak ya. Nah, karena itu segala apa yang ada di bumi bagian manapun, di ujung langit bagian manapun, di hadapan Allah Subhanahu wa taala dekat bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Allah mengatakan jauh darinya, itu jauhnya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Adapun zat Allah Maha Besar itu, dan semua yang di hadapan Allah SWT atau semua makhluk Allah itu kecil di hadapan Allah. Nah, sekarang kita ambil salah satu contoh perbandingan makna itu gitu ya. Gitu. Bumi itu kan sangat kecil dibandingkan dengan langit gitu ya. Adapun ketinggian langit itu kalau jaraknya kan sangat jauh gitu ya, sangat jauh. Nah, sekarang tanpa ilmu yang betul-betul ilmu, maksudnya ilmu akal ya dengan penelitian, tanpa itu, tapi sekedar maklumat global yang dilihat oleh mata dan difahami oleh hati dan pikiran. Nah, sekarang itu ujung langit dengan ujung sebelahnya, kanan sama kiri, ujung langit yang paling kanan dengan ujung langit yang paling kiri, dengan bumi ke langit itu secara fitrah, setelah dilihat secara pemahaman sekilas, lebih jauh mana? Lebih jauh mana? Lebih jauh ujung kanan sama ujung kiri. Kenapa? Bintang itu jumlahnya berapa?
Dan satu bintang aja katanya lebih besar daripada bumi, gitu ya. Wah, kalau gitu ujung kanan ujung kirinya itu, waduh, nggak bisa dibayangkan ya. Itu ribuan bahkan bisa jutaan bintang di langit itu, dan itu semua adalah isinya langit, gitu ya. Lah kalau begitu, kalau ujung kanan sama ujung kiri itu ada, kalau seandainya manusia itu dikatakan ujung kepala sama ujung kaki, bagi manusia itu ya dekat apa jauh? Rambutmu dengan kamu jauh apa enggak? Kakimu dengan kamu jauh apa enggak? Loh, ya satu kan itu ya. Nah, dan ada benda yang di depannya yang jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan rambut sama kaki. Nah, apa dikatakan jauh? Karena itu kalau langit itu jauh, itu karena yang lihat itu bumi. Apalagi yang lihat bukan yang sebesar bumi, benda yang sangat kecil bagian dari isi bumi, yaitu manusia. Melihat langit itu sangat tinggi dan jauh. Tapi kalau langit, kalau seandainya manusia itu besarnya selangit, di langit itu adalah, terus lihat bumi, kira-kira itu dekat apa jauh? Secara global dekat. Nah, kalau orang itu faham pikiran-pikiran kayak gitu, maka sifat yang untuk Allah itu jauh lebih dari yang dibayangkan oleh manusia. Allah maha besar, kebesarannya tidak bisa dihayal. Allah maha tinggi, ketinggiannya tidak bisa dihayal. Dan ketika Allah mengatakan dirinya dekat, bagaimana tidak dekat? Sedangkan semua makhluknya itu di hadapannya bagaikan satu benda di tangan manusia. Nah itu. Nah kembali, la yakhlu min ilmihi makan. Tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmu Allah Taala. Wala yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Dan tidak ada yang menyibukkan Allah Subhanahu Wa Taala satu keadaan, satu perbuatan pun sehingga tidak bisa mengerjakan yang lain. Yushghiluhu sya'nun an sya'nin, menyibukkan dirinya sesuatu ini, an sya'nin itu kalau bahasa Indonesia bukan dari keadaan, bukan gitu, tapi sehingga tidak bisa mengerjakan yang lain, sehingga meninggalkan yang, wah sibuk dengan ini sehingga meninggalkan yang itu. Nah jadi gitu maksudnya. Tidak ada apapun yang menyibukkan Allah, yang menghidupkan semua yang hidup, Allah yang mematikan semua yang mati, Allah yang memberi rizki semua yang butuh rizki, Allah yang menggerakkan semua yang bergerak dan semuanya. Tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali dengan kehendaknya. Tidak ada sesuatu pun yang bergerak kecuali dengan kehendaknya. Segala macam berjalan dengan kehendaknya, dan Allah tidak menjadi sibuk dengan mengurusi semuanya. Adapun Allah setiap hari mengurusi makhluknya, ya, dan tidak sibuk meskipun setiap hari mengurusi semua makhluknya. Nah itu, la yushghiluhu sya'nun an sya'nin. Itu sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalla anil asbahi wal andad, maha tinggi dari keserupaan dan tandingan. Maha tinggi dari keserupaan dan tandingan, maksudnya Allah maha tinggi, tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang gitu sebanding dengannya. Ayatnya banyak, lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Wa tanazzaha anis sahibati wal aulad, dan Allah disucikan atau Allah maha suci, suci bersih. Itu artinya adalah suci, suci sama sekali tidak mengandungnya, suci darinya, bersih darinya. Lah suci dari apa? Suci di sini disebutkan tanazzaha anis sahabati wal aulad, Allah suci bersih dari istri dan anak.
Maksudnya Allah tidak punya anak, Allah tidak punya istri, tidak punya anak. Lah kenapa begini? Ada kepercayaan orang jahiliyah Allah punya pasangan. Adapun punya anak masyhur, ya, orang Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Orang Nasara mengatakan Al-Masih anak Allah. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatin Nasara Al-Masih ibnullah. Dan di antara orang Arab jahiliyah mengatakan Lata, Uzza dan Manat, itu ada yang mengatakan itu pasangan Tuhan, perempuan. Nah, karena itu namanya itu dari lafaz perempuan dari nama Allah yang muzakkar. Gitu. Bagaimana? Itu Lata itu bentuk muannas dari ilah. Uzza itu bentuk muannas dari Al-Aziz. Manat itu bentuk muannas dari Al-Mannan. Itu diyakini sebagai pasangan Tuhan. Difirmankan oleh Allah SWT, Allah suci dari pasangan dari istri. Nah, dan orang jahiliyah juga ada kabilah yang mengatakan Lata, Uzza dan Manat itu anak Tuhan, anak Allah, gitu. Dan dari kalangan malaikat dan jenisnya perempuan, gitu juga, gitu. Perempuan juga. Karena itu Allah Taala berfirman, gitu. Kalian merasa hina kalau punya anak perempuan, akhirnya dibunuh hidup-hidup. Ya. Itu keadaan orang jahiliyah. Bagaimana kalian mensifati Allah punya anak perempuan? Punya anak perempuan itu hina, tapi kalian mensifati Allah punya anak perempuan. Sungguh itu adalah kezaliman yang sangat besar. Nah, intinya bahwa tanazzah anis sahibati wal aulad, suci dari istri dan anak. Wa nafadha hukmuhu fi jami'il ibad, dan berjalan ketetapannya di semua hamba. Gitu. Berjalan ketetapannya, Allah menetapkan kayak apapun pasti akan jalan pada setiap hambanya. Ini mati pasti mati, ini lahir pasti lahir, ini hancur pasti hancur, meletus dan segala macam, gitu. Nah, fa'alul lima yurid, maha mewujudkan apapun yang ia kehendaki. Innama amruhu, sesungguhnya urusan Allah, idza arada syai'an, apabila menghendaki sesuatu, ayyaqula lahu kun fayakun, hanya berkata jadilah maka jadi. Nah itu la tumathiluhul uqul wat tafkir, tidak bisa dimithalkan oleh akal, oleh pikiran. Kayak apa? Dimithalkan oleh akal maksudnya apa? Dihayalkan, punya mithal. Allah kayak apa ya? Kayak terus dihayalkan. Nggak kayak gitu. Karena itu ulama memberikan penjelasan, apapun yang muncul dalam hati dan pikiran hamba tentang Allah dalam hayalannya, sesungguhnya Allah tidak seperti itu. Nah, ini la tumathiluhul uqul wa bitafkir, gitu. Wala tatawahamuhul qulubu bitaswir, dan akal tidak bisa menggambarkan dan hati tidak bisa menghayalkan. Itu maknanya di sini ya. Akal tidak bisa memithalkan dan hati tidak bisa itu menghayalkan. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Enggak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Nah, laisa kamitslihi syai'un itu adalah nafyul mujmal. Segala hal tidak ada yang semisal dengan Allah. Nah, dinafikan semuanya bahwa Allah satu-satunya itu yang seperti itu, dan tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Gitu. Wa huwa as-sami'ul basir itsbatun mufassal
Dan Allah itu maha mendengar, maha melihat. Itsbat, menetapkan itu mufassal secara rinci, menetapkan secara rinci. Dan Allah itu ditetapkan apa? Sami, maha mendengar, basir, maha melihat. Nah, jadi kayak gitu ya. Dan itu kaidah di dalam Islam tentang nama-nama dan sifat Allah yang disebutkan ulama, bahwa di dalam menetapkan dan meniadakan sifat untuk Allah SWT secara umum, kaidah global adalah nafyul mujmal itsbatun mufassal. Kalau menafikan apa yang untuk Allah itu global, kalau menetapkan untuk Allah itu menetapkannya dengan rinci, dan itu adalah sifat terpuji. Itu adalah sifat terpuji. Nah, adapun penafian rinci di dalam Al-Quran, semuanya itu adalah karena menjawab pemahaman orang-orang kafir, orang musyrik yang mensifati Allah dengan sifat rinci yang jelek. Nah, semua sifat Allah itu baik. Sifat yang untuk Allah berarti ditetapkan untuk Allah itu baik. Nah, adapun sifat itu subutiyah atau dzatiyah, ditetapkan atau dinafikan, ada sifat yang ditetapkan untuk Allah dan itu rinci, semuanya baik. Nah, sifat yang ditiadakan untuk Allah aslinya adalah global, tapi karena orang jahiliyah, orang kafir, orang musyrik mensifati Allah dengan sifat penetapan tapi jelek, akhirnya difirmankan oleh Allah balasan atau jawaban, sesungguhnya Allah tidak seperti itu, akhirnya disebutkan rinci. Nah, jadi kalau Allah tidak jelek, nah itu nafyul mujmal, menafikan secara global Allah tidak jelek. Adapun itu misalnya Allah tidak jelek itu al khairu kulluhu lillah wa syarru laisa ilaika, itu doa yang dipanjatkan oleh Rasulullah SAW, diantaranya itu diucapkan itu, ya Allah, al khairu kulluhu lak, segala kebaikan itu adalah untukmu, milikmu, wa syarru laisa ilaika, dan kejelekan itu tidak disandarkan kepadamu. Nah, itu contoh itu, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Tuhanmu tidak zalim sedikit pun. Sedikit yang apa? Di dalam segala hal tidak zalim sedikit pun. Nah, itu nafyul mujmal. Adapun penafian yang mufassal di dalam Quran dan di dalam hadis Rasulullah SAW, itu sebagai bantahan orang musyrik, orang kafir yang menetapkan sifat khusus untuk Allah, ternyata sifat itu jelek, akhirnya diturunkan ayat bahwa Allah tidak seperti itu. Nah, contohnya apa? Tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu adalah nafi, menafikan, tapi itu mufassal. Nah, itu adalah untuk membantah orang kafir, orang musyrik yang mengatakan Allah punya anak. Allah tidak punya anak. Jadi kayak gitu. Nah, dan aslinya itu menafikan yang mujmal, itulah sifat kesempurnaan. Menetapkan secara rinci, itulah adalah kesempurnaan gitu, di dalam mensifati kebaikan. Nah, contoh di dalam kehidupan ya, oh dia itu tidak punya salah gitu. Nah, itu wah, berarti orang itu bagus. Oh, orang itu baik. Kayak apa baik itu? Oh, orang itu dermawan, orang itu ahli ibadah, orang itu dirinci itu semakin sempurna. Orang itu semakin sempurna. Nah, itu 6.
Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Laisa kamitslihi syai'un menafikan keserupaan Allah dengan apapun, dengan siapapun, dengan makhluk. Wa huwas samiul basir menetapkan bahwa Allah itu punya sifat. Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Nah, lahul asmaul husna was sifatul ula. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang maha baik, ya. Was sifatul ula, dan Allah memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Itu Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah zat yang maha rahman 'alal arsy istawa, keberadaannya di atas arsy. Keberadaannya di atas arsy. Mengartikan makna 'alal arsy istawa yang paling bagus adalah keberadaannya di atas arsy. Kenapa? Karena istawa itu di dalam Sahih Bukhari artinya ala wartafa'a. Ala di atas, irtafa'a tinggi, tinggi di atas. Jadi makna istawa adalah tinggi di atas. Nah itu alal arsy, di atas arsy. Istawa tinggi di atas, tinggi di atas arsy. Nah itu apa boleh diartikan semayam? Jawabannya boleh-boleh saja diartikan. Kenapa? Karena bahasa Indonesia istawa itu artinya semayam gitu. Tapi perlu pemahaman yang benar. Apa pemahaman yang benar? Gitu. Kalau istawa itu duduk di kursi, itu istawanya makhluk. Istawanya makhluk sendiri tidak berarti semua makhluk. Istawanya raja. Gitu. Istawa raja itu istawa ala arsy, raja itu bersandar di atas kursinya, duduk terus bersandar. Nah bisa gitu ya. Nah itu raja itu. Nah apakah Allah seperti manusia? Enggak. Apakah sifat Allah seperti sifat manusia? Juga enggak. Nah karena itu tidak boleh diartikan seperti itu yang dipakai untuk makhluk. Duduk, enggak, Allah tidak mengatakan duduk. Allah istawa. Nah jadi itu aja itu. Nah jadi istawa alal arsy itu di atas, keberadaannya di atas arsy. Dan arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Kalau makhluk yang paling tinggi adalah arsy, di atas arsy ada makhluk apa? Ya tidak ada dikatakan yang sudah yang paling tinggi, Pak ya. Nah, tapi dan arsy itu makhluk yang paling tinggi itu ada dalilnya. Ada dalilnya gitu. Nah, mereka yang mengatakan berpemahaman Allah di atas itu kafir. Kekufuran bahasa itu. Kenapa? Karena kalau Allah di atas berarti Allah butuh tempat. Dan tempat itu makhluk, berarti Allah butuh makhluk. Berarti Allah butuh arah, dan arah itu makhluk ya. Nah itu sesungguhnya Allah ada sebelum ada makhluk. Kana Allahu wa lam yakun syai'. Ya. Nah terus Allah menciptakan arah, Allah menciptakan itu arah itu ya kanan, kiri, depan, belakang, atau atas, bawah, utara, selatan, timur, barat itu adalah arah itu. Nah itu termasuk atas sama bawah itu adalah arah itu. Nah itu dikatakan makhluk gitu. Nah mereka itu kurang paham gitu. Kurang paham. Yang betul arah itu adalah sifat. Yang betul arah itu adalah sifat. Arah itu bukan makhluk, arah itu adalah sifat. Nah, sifatnya makhluk adalah makhluk, adapun sifatnya Allah itu bukan makhluk.
Nah, yang betul seperti itu. Gitu. Itu satu. Yang kedua, pemahamannya tadi itu gitu. Itu bertentangan dengan dalil. Gitu. Kenapa? Karena makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Kalau Anda beriman dengan hadis ini, maka makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Kalau Anda tidak beriman, ya beda lagi babnya. Nah itu. Loh, Allah di atas arsy gitu. Terus di bawah apa? Nah, tidak ada yang mengatakan di bawah apa selain kalian. Nah jadi itu. Nah jadi intinya makhluk yang paling tinggi adalah arsy itu dalil. Lalu kalau dikatakan lalu ada dalil lagi arsy adalah makhluk yang paling tinggi. Kalau sudah dikatakan makhluk yang paling tinggi, berarti di atas makhluk yang paling tinggi sudah tidak ada makhluk. Lah kalau sudah tidak ada makhluk, lalu Allah di atas arsy, berarti Allah tidak butuh apapun dan tidak ada apapun di sana. Tidak ada makhluk apapun. Kenapa? Karena arsy itu di bawah dan Allah Maha tinggi di atas arsy. Nah jadi itu. Nah tadi itu lo arah tempat gitu. Arah itu sifat. Sifatnya makhluk adalah makhluk. Sifatnya Allah itu bukan makhluk. Nah jadi itu. Nah sekarang masjid itu besar. Besar itu sifat. Ya, besar itu sifat. Nah, itu. Dan Allah Maha besar. Besar itu sifat. Sifatnya makhluk adalah makhluk. Sifatnya Allah itu bukan makhluk. Makhluk itu awalnya tidak ada, jadi ada. Kalau Allah itu tidak berawal dari tidak ada. Tidak berawal dari tidak ada. Apa maksudnya? Tidak berpermulaan. Nah itu. Nah kita kembali. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi. Wa ma bainahuma, dan apapun yang ada di antara langit dan bumi. Wa ma tahta dzara, dan apa yang di bawah bumi. Di bawah bumi ada apa? Gitu. Di langit itu di atas ada apa? Gitu. Semua yang ada adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in tajhar bil qawli, dan jika kamu berkata dengan terang-terangan, Allah Maha mendengar. Kenapa? Fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Jangankan yang terang-terangan, yang rahasia juga Allah dengar. Yang lebih samar dari yang rahasia di hadapan makhluk juga Allah tahu, dan kalau itu suara juga Allah dengar. Nah, ini di sini ya'lamu itu, fa innahu ya'lamu as-sirra wa akhfa. Allah mengetahui yang samar, yang rahasia, dan yang lebih samar daripada yang rahasia. Kalau kamu terang-terangan, Allah tahu. Allah Maha mengetahui semuanya. Jangankan yang terang-terangan, yang rahasia juga Allah tahu. Bahkan yang lebih samar dari yang rahasia juga Allah tahu. Nah sekarang yang kasat itu yang zahir. Yang rahasia apa? Yang rahasia, rahasia yang paling rahasia itu apa? Pada makhluk. Pada makhluk yang paling dirahasiakan oleh makhluk itu kayak apa? Kayak apa? Misalnya begini, saya punya uang tapi tidak saya beritahukan kepada siapapun, termasuk kepada orang tua, kepada istri. Nah itu uangnya dirahasiakan, gitu ya. Uangnya dirahasiakan, itu rahasia itu. Misalnya begini, kalau laki-laki itu, oh dia punya istri satu lagi tapi dirahasiakan. Nah itu
Itu rahasia ya. Itu makna daripada rahasia. Punya sesuatu. Nah, rahasia pada makhluk yang paling rahasia apa? Aib. Pemahaman ulama itu yang di hatinya tidak diucapkan meskipun tidak ada orang, tidak diberitahukan kepada siapapun, tidak diberitahukan siapapun, tidak ada yang tahu. Nah, jin tidak tahu, malaikat tidak tahu yang ada di dalam hatinya, tapi dia punya hati tertentu. Nah, itu adalah yang paling rahasia pada makhluk, atau yang dirahasiakan oleh makhluk. Yang dirahasiakan oleh makhluk. Oleh makhluk, kalau manusia yang dirahasiakan oleh manusia, yang kayak begitu pun Allah tahu. Dan yang lebih samar bagi manusia pun Allah tahu. Yang lebih samar bagi manusia daripada yang rahasia itu apa? Di antara ulama menafsirkannya adalah yang lebih samar dari yang rahasia adalah yang belum jadi rahasia dan nanti akan jadi rahasia sampai mati, tetap jadi rahasia. Itu adalah yang lebih samar dari yang rahasia. Nah, jadi itu. Apa maksudnya? Yang belum muncul di dalam hatimu pun Allah sudah tahu. Nah, itu. Yang belum muncul dalam hati, dalam pikiran manusia, Allah sudah tahu. Nah, itu tafsir daripada wa in tajhar bil qaul, daripada makna rahasia dan lebih samar dari rahasia dalam firman Allah, wa in tajhar bil qauli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Kalau kamu katakan dengan terang-terangan, gitu, ketahuilah sesungguhnya Allah itu mengetahui yang rahasia dan yang lebih samar daripada yang rahasia. Loh, yang di awal tadi itu terang-terangan kok, akhirnya kok itu fahmul aula. Allah tahu yang rahasia, apalagi yang kamu ucapkan dengan terang-terangan kayak gitu. Nah, itu Allah yang rahasia aja tahu, bahkan yang lebih samar dari rahasia aja tahu, apalagi yang kamu ucapkan dengan terang-terangan. Wa in tajhar bil qauli, jika kamu terang-terangan berkata itu, maka Allah tahu, karena sesungguhnya Allah tahu yang rahasia dan yang lebih samar dari rahasia. Nah, ahata bi kulli syai'in ilma, meliputi segala sesuatu ilmu Allah SWT. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Wa qahara kulla makhluqin, dan Allah mengalahkan segala makhluk, semua makhluk. Maksudnya mengalahkan semua makhluk bukan berarti berhadapan dengan makhluk, bermusuhan, bukan berarti begitu ya. Tapi gitu, qahara itu seperti apapun yang ia kehendaki terlaksana, orang itu setuju atau tidak setuju, gitu, cocok atau tidak cocok. Misalnya begini, summa qala laha, lalu Allah berfirman kepada langit-langit dan bumi, i'tiya tau'an au karha, datang kemari. Allah berfirman pada langit dan bumi, datang kemari, baik dengan tunduk atau dengan terpaksa. Nah, orang yang datang dengan terpaksa itu artinya dia kalah. Nah, dikalahkan oleh yang menjadikan ia datang terpaksa. Nah, itu qahar. Wa qahara kulla makhluqin, dan Allah SWT maha mengalahkan segala makhluk, izzatan wa hukman, gitu, kemuliaannya dan ketetapannya. Wa sami'a kulla syai'in, wasi'a kulla syai'in rahmatan wa ilma, ilmu Allah dan rahmat Allah meliputi segala hal. Rahmat Allah dan ilmu Allah meliputi segala hal. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan kalian, ada yang di belakang kalian, dan salah satu tafsir di hadapan dan di belakang kalian adalah
yang sudah terjadi dan yang belum terjadi. Allah mengetahui apa yang ada di hadapan kalian, di belakang kalian. Wala yuhituna bihi ilma, dan tidak ada semua makhluk yang manapun, tidak ada yang bisa meliputi Allah SWT, yang bisa mengetahui Allah SWT, itu tidak ada. Allah meliputi segala hal dengan ilmunya, dan tidak ada makhluk apapun yang bisa mengetahui Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu mausufun bima wasofa bihi nafsahu. Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang Allah sendiri yang memberitahukan. Nah itu apa maksudnya? Allah punya sifat, sifatnya kayak apa? Kayak yang diberitahukan oleh Allah. Nah itu. Nah, karena itu hamba ini mensifati Allah dengan sifat-sifat yang Allah beritahukan kepada hamba. Gitu. Disifati dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan sendiri fi kitabihil azim, dalam Qur'annya. Allah sendiri yang menunjukkan di dalam Qur'annya. Wa ala lisani nabiyil karim, dan juga sesuai dengan lisan Rasulullah, sesuai dengan ucapan Rasul. Kenapa? Karena Rasul hanya menyampaikan. Rasul diberitahukan oleh Allah, tidak tahu yang gaib. Lah kok bisa menceritakan sifat Allah? Gitu. Diberitahu oleh Allah. Ndak salah, ndak. Kalau salah langsung ditegur oleh Allah. Kalau ndak ditegur berarti benar. Nah itu. Karena itu Allah itu disifati dengan sifat-sifat yang Allah tetapkan sendiri di dalam Al-Quran, dan yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Gitu. Sampai di situ gitu. Muqaddimah yang disebutkan atau yang dituliskan oleh Imam Ibnu Qudamah, dan barangkali ada yang mau ditanyakan. Setelah itu kita masuk ke isi dari wadah itu di muqaddimah. Muqaddimahnya singkat, tapi karena kita pahami kata per kata, tidak ada satu kata pun kecuali mengandung makna yang sangat luas gitu ya, yang diungkapkan dalam muqaddimahnya Ibnu Qudamah. Nah itu. Nah, kalau ada pertanyaan monggo, silakan. Enggak ada pertanyaan. Sambil menunggu pertanyaan, faedah dari muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin. Gitu. Yang pertama itu muqaddimahnya diawali dengan bismillah, meneladani Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, faedah yang diambil kalau kita mau memulai sesuatu, hendaknya mau memulai sesuatu yang baik, gitu, yang baik gitu. Dunia, urusan dunia maupun urusan dunia, apalagi urusan ibadah atau urusan akhirat. Nah, maka tuntunannya mengawali dengan bismillah, meskipun tidak ada dalilnya secara langsung. Misalnya apa? Misalnya begini, mau mencangkul, apa ada dalil? Loh, kalau mau naik, iya ada bismillah, terus kelanjutan dari doanya, gitu ya. Kalau mau makan, iya. Kalau mau makan, sekarang mau mencangkul, ada doanya, ada tuntunannya. Nah, meskipun tidak ada, yang penting tidak jelek. Masalah dunia, mau apalagi masalah ibadah, harus diupayakan memulai dengan bismillah. Jadi memulai aktivitas yang baik itu diawali dengan bismillah. Nah, wa makna bismillahirrahmanirrahim, adapun makna bismillahirrahmanirrahim itu adalah af'alu syai'a musta'inan wa mutabarrikan bi kulli ismin min asma'illahi ta'ala al-mausufu birrahmah al-wasi'ah al-musilah ila khalqihi. Makna bismillahirrahmanirrahim untuk mengawali perbuatan adalah gitu.
aku memulai perbuatan ini dengan menyebut nama-nama Allah SWT, dengan menyebut nama Allah, tapi isim ini isim jenis ya, dengan menyebut semua nama Allah terkandung ya. Aku memulai perbuatan ini dengan menyebut nama Allah ya. Nama Allah yang mana? Semuanya gitu. Nama Allah itu. Nah, kenapa gitu? Dalam rangka minta tolong dan minta berkahnya. Minta tolong dan minta berkahnya. Karena dia adalah zat yang punya rahmat dan yang memberikan rahmatnya. Itu makna daripada Bismillahirrahmanirrahim. Aku memulai perbuatan ini dengan menyebut nama Allah global, nama Allah semua gitu, global ya. Nah, kenapa? Karena minta tolong supaya perbuatan ini nanti diberi pertolongan, karena tidak ada kekuatan, tidak ada daya tanpa pertolongan Allah gitu. Supaya diberi pertolongan dan untuk mengharap berkahnya, untuk mengharap berkah dari Allah atas perbuatan ini. Loh, kenapa harus minta tolong dan mengharap berkahnya? Karena Allah lah zat Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman itu zat yang memiliki rahmat, Ar-Rahim yang memberikan rahmat. Nah, jadi Allah yang memiliki barokah. Barokah itu rahmah. Al-rahmat itu kebaikan. Al-barokah juga kebaikan. Jadi rahmat itu apa? Rahmat itu adalah kebaikan. Barokah juga kebaikan. Al-barokatu al-khairul kathirul mustamir. Barokah kalau sempurna adalah kebaikan banyak, tidak terputus. Lah kalau cuma sedikit, ya barokah tapi cuma sedikit. Terputus, ya barokah tapi tidak selamanya. Nah, barokah yang sempurna adalah al-khair al-kathir al-mustamir. Nah, itu makna daripada Bismillah. Yang kedua, memuji Allah dengan alhamdu. Ya, jadi setelah Bismillah terus alhamdu. Gitu. Dan alhamdu adalah sifat terpuji yang sempurna. Gitu. Tadi sudah kita katakan itu terpuji, itu sempurna, dan terpuji itu dari dua sisi, dari sifat dirinya dan dari sifat perbuatannya kepada yang lain yang baik. Nah, yang ketiga, Allah itu dipuji dengan segala bahasa. Gitu. Jadi kalau kita memuji Allah, itu misalnya kita berdoa terus bertawasul dengan nama-nama Allah, pakai bahasa Indonesia boleh. Justru lebih tinggi nilainya dibandingkan dengan bahasa Arab tapi tidak paham. Gitu. Ya Latiful Khabir, terus doanya dipanjatkan. Tapi Latif dan Khabir itu, taumu apa tentang Latif dan Khabir? Itu nama diantara nama Allah. Taunya gitu ya. Habis itu artinya apa? Tidak tahu. Gitu. Kalau gitu dibandingkan dengan ya Allah, zat yang maha lembut dan yang maha mengetahui. Khabir itu mengetahui sedalam-dalamnya. Itu khabir, gitu. Mengetahui, zat yang maha lembut, yang maha mengetahui sedalam-dalamnya. Terus doa, lebih baik pakai bahasa Indonesia daripada ya Latif, ya Khabir tapi tidak tahu artinya. Nah, kenapa? Karena ya Latif, ya Khabir itu tidak dituntunkan langsung dan tidak jadi bacaan ibadah yang dituntunkan. Berarti itu adalah dengan susunannya sendiri, bertawassul dengan nama Allah. Nah, jadi ya itu. Nah, keluasan ilmu Allah meliputi segala macam, meliputi segala tempat.
Tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah, tidak ada tempat apapun yang kosong dari pengetahuan Allah. Gitu. Yang kelima, keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan ketinggiannya gitu, melampaui segala hal, karena itu bersih dari permisalan, bersih dari tandingan. Gitu. Karena kesempurnaan dan ketinggian sifatnya. Gitu. Yang keenam, tanazzahuhu wa taqaddasuhu an kulli zaujatin wa waladin wa dzalika likamali ghinahu. Disucikan dari istri dan anak, dan yang demikian itu karena kesempurnaan dirinya yang tidak butuh apapun, tidak butuh siapapun. Gitu. Yang ketujuh, tamamu iradatihi wa sultanihi, kesempurnaan kehendaknya dan kekuasaannya. Itu binufudhi qadaihi, itu sehingga terlaksana, terwujud semua ketetapannya. Karena keinginan dan kekuasaannya sempurna, maka semua yang dikehendaki terwujud. Gitu. Fi jami'il ibad, di dalam setiap atau di dalam segala itu hambanya. Azamatuhu fawqa ma yutasawwar, keagungan Allah lebih dari yang bisa dihayal, yang bisa direnungkan. Keagungannya melebihi dari apa yang bisa direnungkan. Yang direnungkan oleh manusia itu sehebat, setinggi, seagung apa, Allah lebih daripada itu. Keagungannya lebih tinggi itu dari apa yang bisa ditasawurkan. Gitu. Yang kesembilan, punya kekhususan al-asma al-husna was sifat al-ula. Punya kekhususan apa? Nama-namanya itu adalah husna, sifat-sifatnya itu adalah al-ulya. Dan di awal kita sudah memahami husna itu apa? Husna itu puncak kebaikan. Puncak kebaikan itu mengandung pembahasan bahwa berarti ada artinya. Nama Allah itu ada artinya. Ya. Dulu kita menyampaikan ada nama yang tidak ada artinya, ada nama yang ada artinya. Yang ada artinya, ada yang artinya jelek, ada yang artinya baik. Ada yang ada nama ada artinya, nama tidak ada artinya. Ya. Nama yang tidak ada artinya, baik atau jelek, itu dikaitkan dengan jadi nama baik atau jadi nama jelek. Misal gitu. Ibrahim artinya apa? Sampai ke kita tidak diketahui artinya, tapi itu sudah jadi nama baik. Karena itu memberi nama anak dengan Ibrahim itu nama baik. Nah, kalau nama itu tidak ada artinya tapi jelek, gitu, maka gantilah dengan nama yang baik. Karena ada perintah nama jelek diperintah untuk mengganti nama baik. Sekarang yang ada artinya, ada nama yang ada artinya, baik dan jelek ditinjau dari artinya. Contoh, Muhammad itu nama baik. Kenapa? Karena artinya terpuji. Terpuji itu baik. Nah itu. Nah jadi seandainya ada orang diberi nama Lain, itu namanya siapa? Itu Lain al-Khair, bisa gitu ya. Lain itu artinya melaknat kebaikan. Ganti namamu. Tidak boleh orang itu melaknat kebaikan. Nah itu ya, misalnya gitu, sekedar contoh ya. Lain itu banyak loh orang-orang namanya Lain. Ya harus diganti, wong itu nama jelek.
Nah, jadi gampangnya begitu. Nama itu ada yang ada artinya, ada yang tidak ada artinya. Semua nama Allah ada artinya. Nah, itu ya. Lalu artinya semuanya baik. Lalu nama yang untuk Allah ini di samping ada artinya baik, kebaikannya sampai puncak. Makna kebaikannya sampai puncak itu apa? Tidak mengandung kekurangan sedikit pun yang berkaitan dengan makna itu. Nah, contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim, pengasih penyayang, misalnya gitu ya, diartikan pakai bahasa Indonesia, pengasih penyayang. Itu berarti nama Allah ini ada artinya. Artinya baik apa jelek? Baik, pengasih penyayang kok, kan itu ya, baik. Dan kasih sayang Allah itu sampai puncak. Apa yang dimaksud sampai puncak? Paling tinggi, tapi tidak cukup maknanya paling tinggi. Paling tinggi yang tidak ada kekurangannya sedikit pun dari segala sisi. Itu makna husna. Allah memiliki kekhususan, nama-namanya adalah husna dan sifat-sifatnya adalah mulia. Gitu. Berikutnya, istiwa'ullahi ala arsyihi, Allah keberadaannya di atas arsy. Yang ke-11, umumu mulkihi lisamawati wal ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Kekuasaan Allah umum mutlak, yang di langit, yang di bumi, yang ada di dalam keduanya, yang ada di antaranya, yang ada di bawah bumi, semuanya gitu. Dan yang terakhir, sa'atu ilmihi wa quwwatihi wa qahri wa hukmihi, luasnya ilmu Allah, kekuatan Allah, mengalahkannya dan hukumnya gitu. Jadi ilmu Allah meliputi segalanya, kekuatan Allah di atas segalanya, Allah mengalahkan segalanya. Yang dimaksud mengalahkan tadi itu bukan berarti berlawanan terus Allah menang gitu, tapi seperti i'tiya tau'an au karha, wahai langit dan bumi datanglah kemari, baik dengan tunduk maupun dengan terpaksa. Dengan terpaksa itu maksudnya itu karena apa? Karena Allah SWT qaharahuma, Allah mengalahkan keduanya, sehingga dia datang dengan terpaksa, gampangnya begitu. Nah, kalau tunduk ya enggak kalah, memang tunduk, memang dia tunduk. Nah, itu. Nah, jadi mengalahkannya dan hukum Allah semuanya itu pasti terwujud. Hukum ketetapan Allah pasti terwujud. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Itu faedah yang diangkat oleh Syekh Utsaimin dari muqaddimah yang tadi kita baca. Nah, dan yang akan datang baru masuk ke bab dari kitab Lumatul I'tiqad ya. Dan semakin ke belakang semakin banter nanti gitu. Yang repot-repot itu di awal-awal, yang satu kalimat terus berhenti lama itu hanya di awal-awal ini aja. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan berarti kita Apabila ada tuntunannya setelah bismillah itu bukan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka yang betul sesuai dengan tuntunan. Apabila pernah mendengar terus lupa terusnya, maka yang lebih bagus bismillah gitu saja. Karena kalau diteruskan padahal tuntunannya bukan Ar-Rahman Ar-Rahim, nanti jadi salah. Contoh, mau menyembelih diperintah membaca Bismillahi Allahu Akbar, bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahi Allahu Akbar. Nah, itu sekedar pemahaman dari ulama ya, sekedar pemahaman ya, bukan dalil. Dalilnya ya Bismillahi Allahu Akbar. Kalau nggak pakai pemahaman ya ngomongnya pakai dalil, nggak pakai pemahaman gitu. Tuntunannya menyembelih adalah membaca Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar. Kalau kamu membaca Bismillahirrahmanirrahim tidak sesuai tuntunan, nah kan itu ya. Nah,
Kenapa? Itu pemahaman. Kenapa? Karena Ar-Rahman Ar-Rahim itu nama dan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim tidak sesuai dengan penyembelihan. Tidak cocok dengan penyembelihan. Apa maksudnya tidak cocok dengan penyembelihan? Gitu. Kamu mau menyembelih, gitu. Yang kamu sembelih itu juga makhluk Allah, juga makhluk hidup. Gitu. Sekedar pemahaman loh ini ya. Tapi dasar pemahamannya itu ada ulama yang menjelaskan kayak tadi itu. Karena adzabah itu la yuwafiqu birrahmani warrahim. Penyembelihan itu tidak cocok dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Lalu pemahaman itu ketika diterangkan dan kita tangkap, oh karena makhluk hidup itu bisa merasakan, ya bisa merasakan. Dicambuk juga sakit, apa kalau disembelih tidak sakit? Itu pemahaman ya. Yang kedua, adab menyembelih menunjukkan makna itu. Bagaimana? Gitu, menyembelih yang baik. Tajamkan pisaunya supaya langsung, kan? Gitu. Jangan ditunjukkan pisaunya atau pisau sembelihannya pada hewan yang mau disembelih. Karena apa? Karena dia bisa melihat dan faham. Ya, kalau nggak percaya ambil pecut terus angkat di depan nyala takut ya, berarti faham. Ya, lah kalau ada pedang apa nggak faham? Nah, kalau lagi disembelih yang lain jangan diperlihatkan. Kenapa? Tahu, faham nanti. Nah, lah itu menunjukkan makna bahwa itu makhluk hidup itu yang lebih ringan dari menyembelih saja. Itu dia gampangnya difahami, oh itu digitukan sakit. Lah kok disembelih? Nah, itu. Karena itu nama Allah yang cocok itu bukan Ar-Rahman Ar-Rahim, bukan pengasih penyayang, tapi Allahu Akbar, semua kecil disembelih gitu untuk Allah atau disembelih dengan izin Allah, tidak apa-apa. Allah yang maha besar, semua di hadapan Allah itu kecil. Itu pemahamannya. Nah, tuntunannya sama, tuntunannya jelas. Bismillah ya Allah. Kalau kita tidak ingat, tidak hafal maksudnya, tapi pernah tahu kalau nyembelih itu bukan Bismillahirrahmanirrahim, kalau kayak gitu maka jangan diteruskan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Karena punya pemahaman kelanjutannya bukan Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah terus apa misalnya gitu ya. Ya kalau gitu cukupkan dengan Bismillah, gitu saja, Bismillah. Nah, adapun yang tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya, gitu. Misalnya apa? Misalnya kita mau nyangkul, ya, nyangkul di sawah, mulai jalan ke sawah, setelah sawah terus sampai sana terus mulai pekerjaan. Nah, maka baca Bismillahirrahmanirrahim. Lebih sempurna dibandingkan dengan Bismillah. Jadi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim lebih sempurna itu adalah yang tidak ada tuntunannya secara khusus. Maka bacaan basmalah yang sempurna adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adapun apabila ada tuntunannya yang sempurna sesuai tuntunan, dan banyak yang ada tuntunannya kelanjutannya bukan Bismillahirrahmanirrahim. Mau masuk WC diperintah baca Bismillah, tapi kelanjutannya bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah Allahumma inni a'udzubika. Nah itu Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nah, mau berhubungan suami istri diperintah baca Bismillah, Bismillah, tapi kelanjutannya bukan Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Mau naik kendaraan Bismillahi majriha wa mursaha gitu. Nah, atau Bismillah Alhamdulillah Subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Dua-duanya itu doa naik kendaraan. Ada yang lebih mengutamakan Bismillahi majriha wa mursaha itu kalau naik perahu gitu. Nah, tapi dua-duanya adalah doa naik kendaraan. Nah, jadi itu kalau tahu terusnya
Gitu. Dan bukan Ar-Rahmanir Rahim, maka itulah yang sempurna. Kenapa? Tuntunan Islam, tuntunan Quran dan Sunnah itu adalah yang sempurna. Itu. Nah, kalau pernah tahu terusnya bukan Ar-Rahmanir Rahim, maka mencukupkan dengan Bismillah, karena kalau diteruskan Ar-Rahmanir Rahim itu keliru, bukan itu terusnya. Tapi kalau itu pemahamannya kuat, ndak kayak gini ya, nggak ada tuntunannya langsung, tuntunannya umum, maka kembali ke basmalah yang umum, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu tentang Bismillah. Nah, mungkin kita cukupkan dulu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.